Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 805. Tanaman merambat menutupi lingkungan lembah kecil saat bola cahaya putih melesat ke arahnya. Di dalam cahaya putih, ada seorang wanita berjubah hijau yang duduk tegak di atas seekor burung seputih salju. Dalam sekejap mata, burung itu tiba di atas lembah kecil dan melipat sayapnya, menyelam ke arah tanaman rambat lebat di bawahnya. Wanita itu mengangkat tangannya dan meluncurkan segel mantra di bawah, menyebabkan pemandangan bergetar dengan lampu hijau. Tanaman merambat tiba-tiba menghilang untuk mengungkapkan penghalang lampu hijau. Wanita itu turun dari burung dan menghilang melalui penghalang dengan kilatan cahaya putih. Penghalang menghilang untuk mengungkapkan 6 pembudidaya semuanya berpakaian hijau juga. Mereka duduk di sekitar formasi mantra berujung 5 sekitar 20 meter di pintu masuk lembah kecil. Dengan salah satu pembudidaya duduk bersila di setiap sudut formasi mantra, itu mulai berkedip dengan cahaya roh. Penggarap yang tersisa adalah seorang lelaki tua berjanggut panjang yang duduk di tengah formasi mantra dengan mata terpejam. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya dan menatap ke langit. Ada cahaya putih perlahan turun ke mereka. Beberapa saat kemudian, seorang wanita berjubah hijau muncul di depan pria tua itu dan memberi hormat kepadanya begitu dia mendarat. Wanita berjubah hijau itu menundukkan kepalanya dan berkata, murid ini menyapanya Senior Marshal. Racun di pegunungan benar-benar menghilang. Ada banyak pembudidaya yang telah berkumpul di depan lembah Devil Fall. Pria tua berjanggut panjang itu memutar-mutar janggutnya dan perlahan bertanya, apakah roh-roh sekte telah muncul? Setelah beberapa saat berpikir, wanita itu dengan hati-hati menjawab, terlepas dari beberapa, mayoritas roh sekte roh belum mengambil tindakan. Pria tua berjanggut panjang itu mendengus dan berkata, karena roh-roh sekte belum mengambil tindakan, kita juga tidak boleh bergerak dengan tergesa-gesa. Selama kita memperhatikan orang tua mereka, kita tidak akan menemukan kecelakaan apapun. Marshal Niechan terus memantau gerakan mereka dan segera setelah ada perubahan, segera laporkan kembali. Ya, murid ini akan berangkat. Wanita berjubah hijau itu menerima perintahnya tanpa ada tentangan. Setelah memberi hormat pria tua itu sekali lagi, dia terbang pada burung roh. Pria tua itu memperhatikan ketika wanita berjubah hijau itu pergi sampai dia menghilang dan matanya bersinar terang ketika dia sejenak tenggelam dalam pikiran. 5 pembudidaya yang duduk di sekitar formasi mantra benar-benar tidak terganggu oleh penampilan wanita yang bermargahan. Mereka semua tetap diam seolah-olah terbuat dari kayu. Pria tua berjanggut panjang itu tidak menemukan ini sama sekali dan menutup matanya sekali lagi. Di puncak gunung yang tinggi, ada seorang pendeta Daois setengah baya berjubah abu-abu berdiri di atas sebuah batu besar. Dia menatap ke arah lembah Devil Fall dengan juling saat angin mengamuk bertiup ke arahnya. Pendeta Daois menoleh untuk melihat 2 boneka menyeramkan di sisinya dengan sedikit kepuasan. Dia bergumam, dengan 2 boneka kuno tingkat Naschen Soul ini, aku akan menuai panen besar dari perjalanan ini ke lembah Devil Fall. Dengan mengatakan itu, pendeta Daois mengangkat lengannya dan memukul boneka dengan mantera. Dalam sekejap, boneka-boneka itu dengan cepat menyusut dan menembak ke lengan bajunya. Segera, pendeta Daois merobek langit menuju lembah Devil Fall sebagai seberkas cahaya merah. Di sudut lain langit, ada 3 garis cahaya yang tersusun dalam barisan, terbang menuju lembah Devil Fall. Jika Han Li melihat ketiganya, dia akan sangat terkejut karena dia akan mengenali 2 dari mereka. Salah satunya adalah lelaki tua berjubah kuning berwajah pucat, leluhur Linghu dari Yellow Maple Valley. Di sisinya adalah seorang wanita berjubah putih dengan kulit pucat dan ekspresi dingin, grand sesepuh dari sekte bulan bertopeng dan kakak bela diri senior Nangong Wan. Orang yang tidak akan dikenali Han Li adalah pria tua itu, yang memiliki alis yang curam dan hidung singa. Ketiganya benar-benar diam ketika mereka bergegas di jalan mereka dan segera menghilang menjadi setitik cahaya yang memudar dari langit tanpa jejak. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya mulai muncul di dekat pegunungan Miriatling, tanpa sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Pada saat ini, Han Li sudah tiba di dekat lembah iblis. Dia duduk di gundukan beberapa kilometer jauhnya dari pintu masuknya, termenung menatap ke arah lembah Devil Fall. Pada saat itu, Han Li menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki radius puluhan kilometer di dekatnya. Dia menemukan bahwa lebih dari 1000 pembudidaya telah berkumpul di sini dengan banyak eksentrik jiwa Naschen yang tersembunyi di antara mereka. Sementara para pembudidaya ini bukan karakter yang setara dengan para pembudidaya 3 surgawi selatan, mereka semua adalah individu luar biasa yang memiliki kemampuan rahasia yang aneh dan menyusahkan.
Han Li tidak begitu sombong untuk percaya bahwa dia tidak perlu takut dari para pembudidaya yang tidak pada tingkat 3 besar penggarap surgawi selatan atau Sage Moulan Divine. Hanya akan mengambil satu kesalahan baginya untuk kehilangan nyawanya di lembah. Saat Han Li merenungkan, dia sesekali akan mengukur pintu masuk ke lembah Devil Fall. Jika bukan karena para pembudidaya yang berkumpul di sana, Han Li tidak akan percaya bahwa pembukaan gunung biasa akan menjadi pintu masuk ke lembah Devil Fall. Namun, ada awan kelabu bergolak di atas pintu masuk yang melonjak dengan ki spiritual. Itu adalah pertanda aneh yang meninggalkan kesan dingin pada mereka yang melihatnya. Dari luar, pintu masuknya hanya selebar 30 meter, tetapi dia hanya bisa melihat 300 meter ke lembah ketika dia mencoba untuk menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Pembatasan lembah telah menghalangi dia untuk melihat lebih jauh dan dia tidak dapat secara pribadi menyaksikan apa yang disebut air mata spasial. Meskipun Han Li dapat dengan paksa menusuk batasan dengan rasa rohaninya, dia ragu untuk melakukannya di daerah yang berbahaya seperti lembah iblis dan dengan hati-hati menarik rasa rohaninya. Segera setelah itu, Han Li duduk bersila di gundukan itu dan dia menutup matanya. Waktu perlahan berlalu hingga setengah hari kemudian ketika Han Li merasakan aura yang akrab di antara meningkatnya jumlah pembudidaya yang berkumpul di sana. Setelah beberapa pemikiran, Han Li dapat mengidentifikasi mereka dan dia mengerutkan kening. Pada saat itu, ada suara di dekatnya yang berteriak dengan khawatir, Moulan telah tiba. Prajurit mantra Moulan juga ingin mencari harta di Devil Fall Valley. Setelah pengumuman itu, keributan memenuhi pintu masuk dan Han Li merasa hatinya bergetar. Ketika dia membuka matanya, dia melihat kereta terbang aneh bergerak ke arah mereka. Tubuh gerbong itu bulat dan panjangnya lebih dari 60 meter. Itu berkilau dengan cahaya perak dan diukir dengan karakter jimat di seluruh tubuhnya. Ada lebih dari 10 pembudidaya mengenakan jubah Moulan berdiri di kereta, mengungkapkan mereka menjadi pejuang mantra Moulan tanpa keraguan. Ketika Han Li melihat ini, dia memasang ekspresi heran. Meskipun dia telah mendengar desas-desus bahwa Moulan akan tiba, dia tidak percaya itu benar. Bagaimanapun, Surgawi Selatan mungkin telah berdamai dengan Moulan, tetapi pertempuran di perbatasan telah membuat kedua belah pihak terluka parah. Moulan telah membentuk kebencian yang mendalam di antara banyak sekte dan tanpa berlalunya beberapa ratus tahun, kebencian ini tidak akan mudah bubar. Dalam keadaan seperti itu, agak tidak masuk akal bahwa Moulan akan berani masuk begitu dalam ke jantung Surgawi Selatan untuk mencari harta karun di lembah Devil Fall. Mungkinkah mereka tidak memiliki rasa takut bahwa pembudidaya pembalas dendam akan merencanakan melawan mereka dari belakang? Sama seperti Han Li memikirkan hal ini, kereta besar tiba di atas pintu masuk ke lembah Devil Fall, jelas mengungkapkan wajah para prajurit mantra yang terkandung di dalamnya. Han Li melirik keduanya di depan dan menyadari. Dengan dua yang bertanggung jawab, mereka tidak takut akan pembalasan dari pembudidaya biasa. Namun, itu adalah sesuatu yang menjadi misteri bagi Han Li mengapa 3 pembudidaya surgawi selatan-selatan akan mengizinkan mereka masuk. 2 pejuang mantra yang memimpin mereka adalah Sage Ilahi yang bermarga Zhong dan wanita bermarga Lei yang menjaga lentera kuno. Kereta terbang jatuh di gunung kecil tidak jauh dari Han Li. Setelah prajurit Mantera berjalan keluar dari kereta, mantra prajurit Lei memukul kereta dengan segel Mantera dan ukurannya menyusut. Ketika yang lain di pintu masuk lembah iblis terjun melihat ini, mereka heran dan merasakan kejutan yang sama seperti Han Li. Sama seperti para pembudidaya menyaksikan kedatangan Moulan dengan tatapan dingin dan bermusuhan, cahaya melintas dari cakrawala untuk mengungkapkan lebih dari 100 garis cahaya yang terbang menuju lembah Devil Fall. Ini sekte roh hantu. Teriakan bergema dari mereka yang mengenalinya dan perhatian yang diarahkan pada Moulan bergeser ke langit. Adapun Han Li, dia juga melirik ke atas dengan mendengus dingin. Kecepatan lampu bepergian ini tidak bisa dianggap cepat. Mereka dengan tenang tiba di atas pintu masuk lembah dan turun 300 meter dari sana. Lampu menghilang untuk mengungkapkan lebih dari 100 pembudidaya berpakaian hitam. Semuanya adalah pembudidaya sekte Roh Kudus. 3 yang memimpin mereka menarik perhatian Han Li. Dia mengenali yang berdiri di sebelah kiri, wakil sekte roh hantu, Wang Tiangu. Hatinya bergerak dan dia mengalihkan pandangannya melewati kerumunan hanya untuk melihat Wang Chen dan Yan Ruyan. Wang Chen tampak dalam kondisi sehat dan masih memiliki semua anggota tubuhnya, tetapi Yan Ruyan tampak agak pucat. Mungkinkah eksekusi setan Yin tidak melukainya? Atau apakah dia hanya mengembalikan anggota tubuhnya dan menyembunyikannya? Saat pikiran ini dengan cepat muncul dalam pikiran Han Li, dia tidak dapat menemukan jawaban. Tetapi mengingat kemampuan dan reputasi Han Li saat ini, Wang Chen tidak bisa lagi dianggap sebagai ancaman. Akibatnya, perhatiannya beralih kedua pembudidaya Nas Chen So lainnya dalam memimpin.
Kultivator di pusat adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah lebar yang ekspresinya keras memiliki sifat otoritas yang tidak biasa. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu dia yang memimpin. Di sebelah kanannya ada seorang lelaki tua dengan kulit pucat yang memiliki rambut lebat, mata tajam, dan aura menyeramkan. Sementara mereka berdua pembudidaya Naschensol mereka tampak asing bagi Han Li, seolah-olah mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran di perbatasan. Namun, kultivasi pertengahan Naschensol pria tua itu menarik perhatian Han Li. Daoist Shattered Soul dari roh-roh sekte belum datang, mengejutkan Han Li. Pria tua yang tidak dikenal ini menggantikannya. Namun, memobilisasi 3 penggarap Naschensol cukup menunjukkan kekuatan bahkan dari sekte sebesar roh sekte roh. Tetapi mengingat bahwa mereka mencoba untuk mengawasi suatu daerah yang berbahaya seperti lembah Devilval, itu masih agak kurang. Mungkinkah roh-roh sekte telah membuat persiapan lain? Sama seperti Han Li merenungkan ini, pembudidaya sekte roh hantu dengan buru-buru tersebar di sekitar pintu masuk lembah, muncul untuk membuat formasi mantra besar. Para pembudidaya di dekatnya tidak mengganggu mereka dan hanya menonton dari samping. Adapun prajurit mantra Moulan, mereka juga berkumpul bersama. Para pemimpin mereka, pria terpelajar yang bermarga Zhong dan mantra prajurit Lei, saat ini sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara lembut. Han Li menatap formasi mantra dengan mata jernih dan ekspresi tenang. Tapi sesaat kemudian, ekspresi Han Li bergerak dan dia melihat ke langit dengan bingung. Pada saat itu, cahaya melintas dari kejauhan dan seberkas cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba melesat melintasi langit seperti sambaran petir, menghamburkan awan apapun yang melintasi jalannya dalam tampilan momentum yang menakjubkan. Pada saat itu, para pembudidaya lain juga melihat kejadian yang mengejutkan ini. Dalam sekejap, cahaya putih tiba-tiba tiba di atas pintu masuk lembah, menghilang untuk mengungkapkan seorang pria tua berjubah biru dengan wajah tanpa ekspresi. Wei Wuya. Dia juga datang. Mungkinkah kesatuan 9 bangsa juga bertekad untuk mendapatkan harta di lembah Devilval? Keributan muncul di antara para pembudidaya di dekatnya ketika mereka jelas melihat wajah pria tua itu. Tapi apa yang menyebabkan kejutan yang lebih besar adalah bagaimana Wei Wuya perlahan turun di depan sekte roh hantu. Ketika penatua sekte roh setengah baya dengan wajah tidak ramah melihat ini, dia tersenyum dan memberi hormat pada Wei Wuya. Kakak Wei, kamu akhirnya tiba. Saya percaya Anda telah tertunda oleh urusan lain. Jika itu masalahnya, kami tidak punya pilihan selain menunda memasuki lembah. Karena saya sudah membuat perjanjian dengan rekan Daoist Wang, saya tidak akan dengan cepat mengubah pikiran saya. Tetapi akan lebih baik jika Anda berbicara dengan jujur. Jika lembah tidak memiliki barang-barang yang telah Anda gambarkan, jangan salahkan saya jika saya menjadi bermusuhan. Wei Wuya mengabaikan senyum pria parubaya itu. Itu tidak mengejutkan, 9 bangsa serikat tidak memiliki hubungan yang baik dengan setan Dao. Bersikaplah tenang, rekan Daoist. Saya tidak akan berani menipu Anda. Pria parubaya mengabaikan kata-kata berani Wei Wuya dan terus menyambutnya. Adegan tersebut menyebabkan para pembudidaya di dekatnya menonton dengan takjub. Wei Wuya adalah penatua dari Serikat 9 Bangsa dan tampaknya sekarang bekerja dengan setan Dao. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa mempercayainya? Han Li mengerutkan kening saat melihat ini. Sekarang jika dia berbenturan dengan sekte roh hantu di dalam lembah iblis, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri mengingat Wei Wuya memihak mereka. Ini adalah sesuatu di luar harapannya. Saat Han Li merenungkan ini, dia tidak bisa membantu tetapi melirik pria ilmiah bermarga Zhong. Jika tidak ada pembudidaya Naschensol terlambat akan memasuki lembah Devilval, maka keduanya akan memiliki budidaya terkuat. Sage ilahi Moulan dengan tenang menatap Wei Wuya dengan tangan dipegang di belakang, dan tidak diketahui apa yang dipikirkannya. Adapun mantra prajurit Lei, dia tampak terkejut melihat Wei Wuya muncul di sini. Meskipun kehadiran Wei Wuya telah mengejutkan banyak orang, para pembudidaya yang hadir masih menonton murid-murid sekte roh hantu ketika mereka selesai meletakkan formasi mantra mereka. Setelah setengah hari, formasi mantra sekarang mencapai lebih dari 300 meter saat sedang dibangun. Saat Han Li melihatnya sedang diatur, dia perlahan menjadi benar-benar bingung. Formasi mantra itu tampaknya merupakan bagian dari formasi transportasi kuno yang pernah dia pelajari sebelumnya, tetapi ada beberapa menit perbedaan di mana porsinya disederhanakan atau lebih kompleks. Jelas sudah sangat berubah. Han Li menyipitkan matanya dan menatap formasi mantra dalam diam. Meskipun pencapaiannya dalam formasi mantra sangat bagus, dia tidak dapat mengungkap rahasia pembentukan mantra dalam waktu singkat. Dia hanya bisa mengerutkan kening dalam pikiran. 2 jam kemudian,
pembentukan mantra akhirnya selesai dan murid-murid sekte roh hantu mulai menempatkan berbagai batu roh kelas menengah di sekitarnya. Awalnya berdiri di samping, Wang Tiangu tiba-tiba berdiri di tengah formasi mantra dengan kabur. Dia kemudian menampar kantong penyimpanannya dan mengeluarkan kotak giok. Dua tetua roh-roh sekte lainnya tidak tampak terkejut sedikitpun oleh tindakan Wang Tiangu. Wang Tiangu membuka kotak giok dan mengungkapkan batu roh kuning keemasan. Batu roh bersinar terang dan segera melepaskan gelombang ki spiritual yang menakjubkan setelah meninggalkan kotak giok. Batu roh bermutu tinggi. Seseorang tiba-tiba berteriak dengan kaget, sangat mengejutkan para pembudidaya yang mendengar ini. Ekspresi Han Li berubah setelah mendengar ini juga. Kekuatan spiritual dari batu roh bermutu tinggi hanya setara dengan sekitar 100 batu roh kelas menengah. Tapi sebenarnya, 100 batu roh kelas menengah jauh lebih tidak berharga daripada batu roh kelas tinggi. Batu roh kelas tinggi berharga setidaknya 1000 batu roh kelas menengah dan hampir tidak pernah dibeli. Alasan untuk ini adalah karena tambang batu roh kelas tinggi mudah dideteksi. Akibatnya, masih ada beberapa yang masih ada. Pada saat ini, batu roh ini jarang ditemukan jauh di ujung tambang batu roh kelas menengah. Sayangnya, banyak formasi mantra kuno dan tangguh dan pembatasan semua membutuhkan penggunaan batu roh bermutu tinggi. Bahkan formasi mantra umum ditingkatkan ketika diaktifkan dengan kekuatan batu roh ini. Selain itu, batu roh bermutu tinggi mampu memasok pembudidaya Naschen Soul dengan sejumlah besar kekuatan spiritual. Akibatnya, harga batu roh bermutu tinggi sangat tinggi, dan mereka hanya menjadi lebih jarang dengan berlalunya waktu, hampir menghilang dari surgawi selatan. Adapun batu roh kelas puncak dari legenda, mereka sudah menghilang sebelum zaman kuno berakhir. Mereka sekarang hanya tinggal legenda. Han Li tidak bisa membantu tetapi tumbuh dengan kuat ketika dia melihat Wang Tiangu dengan sungguh-sungguh menempatkan batu emas tingkat tinggi atribut-atribut di pusat pembentukan mantra. Han Li telah membunuh banyak pembudidaya tetapi tidak pernah sekalipun dia mendapatkan batu roh bermutu tinggi. Bahkan jika dia berusaha untuk menemukan satu di kota pasar atau semacamnya, itu akan menjadi masalah tanpa harapan. Lagi pula, batu roh bermutu tinggi semuanya disimpan oleh beberapa sekte besar di dunia budidaya kalau-kalau ada kebutuhan untuk mereka. Sekarang setelah roh sekte roh telah mengeluarkan batu roh bermutu tinggi, tampaknya mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Tentu saja, sekarang masuk akal mengapa mereka menjual Devil Val Medallions dengan harga yang luar biasa. Setelah menempatkan batu roh bermutu tinggi di lokasi yang tepat, Wang Tiangu kembali ke sisi penatua setengah baya dan membisikkan beberapa kata. Kultivator setengah baya mengangguk dan kemudian memberikan perintah untuk murid-murid sekte roh kudus untuk menarik diri dari formasi mantra. Masing-masing murid mengeluarkan bendera formasi kuning samar setelah menarik diri dari formasi. Dengan keakraban yang luar biasa, mereka segera mengangkat bendera ke udara dan dengan cepat mengambil formasi aneh. Pada saat itu, formasi mantra mulai bersinar seolah-olah itu mengumpulkan kekuatan. Mungkinkah orang ini adalah tuan sekte sejati? Mengapa lagi Wang Tiangu memperlakukannya dengan hormat meskipun ada kesamaan dalam kultivasi? Han Li menatap kultivator setengah baya dan pikirannya mulai merenung saat dia memeriksa pria yang tampak garang. Pada saat itu, ki hitam tiba-tiba melilit tubuh pembudidaya setengah baya dan dia perlahan naik ke udara. Dia menyapu matanya ke tanah dan berkata, "Aku adalah Wang Tiansheng dari Sekte Hantu Roh, Guru Sekte Hantu Roh. Saya tidak akan berbicara omong kosong. Jalan untuk memasuki lembah iblis terjun telah ditentukan. Dengan air mata spasial yang sudah menyusut dan stabil, kita sekarang bisa memasuki lembah. Banyak ahli formasi mantra sekte kami telah berpikir panjang dan keras tentang bagaimana membuat formasi transportasi tertentu yang memungkinkan kita untuk dengan mudah memasuki lembah. Namun, transportasi ini agak tidak biasa. Itu membutuhkan penggunaan batu roh tingkat tinggi atribut logam untuk mengaktifkan. Hanya dengan kemurahan hati yang besar dan hati yang berat kami dapat mengeluarkan batu roh seperti itu. Tetapi sebagai hasilnya, ada batasan jumlah orang yang dapat kami bawa. Selama Anda memiliki medali iblis terjun, Anda akan diizinkan untuk menggunakan formasi mantra untuk memasuki lembah, terlepas dari afiliasi Anda. Saya harap rekan Daois tidak menyalahkan saya. Ada hal-hal lain yang harus saya jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah formasi transportasi satu arah. Karena lokasi teleportasi tidak diatur, ada kemungkinan yang sangat kecil untuk memindahkan orang-orang ke dalam robekan spasial. Jika ini terjadi, maka kami hanya dapat mengatakan bahwa keberuntungan Anda tidak cukup dan kami tidak dapat disalahkan. Bagaimanapun, metode transportasi tidak sepenuhnya diteliti dan merupakan sesuatu yang diproduksi dengan terburu-buru sehingga ada sejumlah bahaya. Mereka yang tidak berani menghadapi bahaya seharusnya tidak menggunakan formasi transportasi sekte saya.
Dengan mengatakan itu, pembudidaya setengah baya dengan berani melipat tangannya dan segera menambahkan, jika Anda tidak memiliki medali Devil Val, jangan berpikir Anda bisa menyelinap masuk. Ketika semua orang dengan medali diteleportasikan, pembentukan mantra akan dihancurkan. Meskipun kata-kata itu tidak diucapkan dengan keras, mereka jelas terdengar oleh semua orang di pintu masuk lembah. Untuk sementara waktu, para kultivator mulai membisikkan atau menggunakan transmisi suara untuk membahas masalah ini. Sebuah suara muda tiba-tiba berbicara dari dalam hutan dengan nada bingung. Karena kita menggunakan formasi transportasi untuk masuk, bagaimana kita keluar? Akankah sekte terhormatmu menempatkan formasi mantra lain di dalam? Begitu ditanya, banyak yang mengangguk setuju. Adapun Han Li, dia dengan dingin tersenyum setelah mendengar pertanyaan ini. Wang Tiansheng menjawab tanpa emosi, tidak perlu bagi rekan Daois ini untuk khawatir. Dari yang saya tahu, lembah iblis memiliki banyak batasan kuno yang dapat mencegah Anda memasuki lembah, tetapi harus ada sedikit perlawanan dalam mencegah Anda pergi. Bahkan mungkin ada formasi transportasi kuno yang masih utuh di dalam lembah. Jika demikian, itu harus menjadi masalah sederhana untuk menggunakannya untuk pergi. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.